Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Contoh, menang dalam perlombaan, merayakan ulang tahun, tamasya ke kebun binatang, dan sebagainya. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Contoh, jatuh dari sepeda, rumah kita kebanjiran, sakit, dan sebagainya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaan. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan,
bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang-bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Sekarang mari kita cari informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Kita mulai dari kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia terjadi pada tahun 1511. Tempat dan daerahnya adalah Ternate, Maluku Utara. Adapun tujuan mereka menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. A. Awal bulan Juli tahun 1511, Albuquerque, sang gubernur Portugis II, memimpin ekspedisi ke Malaka dengan membawa 15 kapal besar dan kecil serta tentara berjumlah 600 orang. B. Pada tanggal 10 Agustus 1511, Portugis menguasai Malaka dan menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. C. Pada tahun 1512, Portugis menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sunda. Atas perjanjian ini, kemudian Portugis mendapat perizinan untuk membangun gudang maupun benteng di Sunda Kelapa. D. Dari tahun 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis. E. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fatahillah, Demak dapat menghancurkan Portugis sehingga Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa mampu dikuasai. Sunda Kelapa kemudian berganti nama menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan besar. F. Pada tahun 1629, armada Aceh di bawah komando Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan kepada Portugis di Malaka, namun gagal.
Adapun reaksi masyarakat, masyarakat melakukan perlawanan dan peperangan dengan Portugis dengan menentang segala bentuk penindasan, keserakahan, serta tindakan sewenang-wenang Portugis, serta menyerang berbagai benteng-benteng Portugis untuk tujuan menghilangkan Portugis dari Nusantara. Selanjutnya tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia terjadi pada tahun 1521. Tempat atau daerah yang pertama disinggahi adalah Maluku, Manado. Adapun tujuan mereka yaitu menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Pada tahun 1529 terjadi perjanjian Saragossa antara Spanyol dengan Portugis, yang menyebabkan Spanyol harus pergi meninggalkan Maluku dan Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Adapun reaksi masyarakat adalah masyarakat menyambut baik akan kedatangan bangsa Spanyol untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Pembahasan selanjutnya tentang kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia terjadi pada tahun 1596. Tempat atau daerah yang pertama disinggahi adalah Banten. Adapun tujuan mereka yaitu untuk memonopoli perdagangan serta menjajah kekayaan Nusantara. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. A. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Pada tanggal 20 Maret 1602 terjadi pembentukan POC. C. Terjadinya perlawanan di berbagai daerah terhadap Belanda, seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Patimura, Perang di Bali, dan lain-lain. D. Terjadinya persatuan Indonesia melalui peristiwa Ikrar Para Pemuda, yang dinamakan dengan istilah Sumpah Pemuda. E. Perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan seperti Perang Surabaya, Bandung Lautan Api, dan sebagainya. Adapun reaksi masyarakat, yaitu semula reaksi masyarakat Indonesia sangat ramah dan baik terhadap bangsa Belanda. Namun, dengan berjalannya waktu terjadi peperangan di berbagai daerah melawan penjajahan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Demikian beberapa penjelasan tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.